Alhamdulillah, Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما معاشر الحاضرين معاشر الحاضرات minal muslimin wal muslimat hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kebaikan yang tak terhingga kepada kita. Di antara kebaikan yang kita rasakan saat ini adalah kita dimudahkan di dalam belajar, berbekal diri di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, duduk dalam majelis ilmu walaupun dengan jarak yang sangat jauh, dipertemukan melalui layar kajian Facebook ataupun yang lainnya. Maka kemudian ini merupakan sebuah nikmat, kemudahan yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur atas kemudahan dan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqamah di jalan sunnahnya. Pada kesempatan yang mulia ini tak lupa pula kita memohon berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah ampunkan segala dosa-dosa orang tua kita, Allah angkat derajat dan maqam mereka di sisinya. Kepada seluruh masyayikh, para ustaz, para da'i, dan para guru yang telah mengajarkan kita kebaikan-kebaikan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita semua dalam kondisi beriman dan semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dimudahkan Allah di dalam mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, kembali kita pada pagi yang penuh berkah ini melanjutkan pembahasan tentang kaidah Qur'aniyah dalam kehidupan. Pada kaidah yang keenam kita akan membahas satu kaidah yang menjadi panduan kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 128, yaitu was-sulhu khairun, yang mana pada perdamaian itu lebih baik dan perdamaian itu lebih baik. Ayat ini atau potongan ayat ini berada pada surat An-Nisa ayat 128 ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kehidupan rumah tangga yang sudah mulai retak dan sudah mulai terjadi permasalahan. Maka kemudian ayat ini Allah sampaikan di dalam as-siyaq yang berbicara pada tema tersebut. Ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah, kalau kita perhatikan kaidah yang keenam ini, was-sulhu khairun, dan perdamaian itu lebih baik, ia merupakan salah satu kaidah yang sangat penting di dalam membina serta memperbaiki kehidupan masyarakat kita, serta mengantisipasi sebab terjadinya perpecahan-perpecahan, sebab terjadinya pertikaian-pertikaian. Kalau kita ingin mengamati kaidah ini, maka
dia merupakan sebuah frame yang sangat kokoh, sebuah kaidah yang sangat luar biasa, di mana Allah memberikan kepada kita sebuah pelajaran agar kita senantiasa mendahulukan perdamaian, menginginkan perbaikan, menginginkan kesejukan yang terjadi. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Sesungguhnya kaidah ini disebutkan Allah di dalam konteks pembicaraan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, wabil khususnya hubungan suami istri, sehingga di mana sebab terjadinya perbedaan pendapat, sebab terjadinya perselisihan bahwa antara apa yang terjadi tersebut, yang paling terbaik yang harus kita lakukan adalah perdamaian, perbaikan di antara keduanya. Yang harus kita pikirkan adalah ketika perdamaian itu kita yang utamakan, maka kemudian dia akan menjadi lebih baik daripada sekedar bertengkar kemudian berpisah. Bagaimana masing-masing dari pasangan itu harus mendahulukan, harus berusaha untuk mencari jalan solusi, mencari jalan keluar, mencari hal yang saling mendekatkan hubungan. Maka mari kita lihat ayat yang sempurna dari pembahasan kaidah ini adalah firman Allah di dalam surat An-Nisa 128. Allah katakan, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Dan jika seorang perempuan, dalam hal ini adalah seorang istri, khawatir pasangannya, suaminya akan melakukan nusyuz, di mana atau bersikap tidak acuh, dalam hal ini mungkin berpaling, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, wassulhu khair, dan perdamaian itu adalah lebih baik bagi mereka. Wa uhdiratil anfusus syuha, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika kalian memperbaiki pergaulan dengan istri kalian, memelihara dirimu dari nusyuz atau dari sikap acuh, dari sikap tidak memberikan perhatian, maka sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Kita bisa mengatakan bahwa semua ayat yang menyebutkan perdamaian antara manusia merupakan penafsiran dari kaidah yang mulia ini. Segala apa yang kita lakukan di dalam usaha mendamaikan hubungan manusia, maka kemudian adalah tatbiq al-amali li hadhihi al-qaidah al-Qur'aniyah al-matinah. Inilah bentuk aplikasi dari kaidah yang kita pelajari ini. Di sini disebutkan di dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Ikhwani, kalau kita perhatikan dari ayat yang mulia ini, kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa jika kamu, dalam hal ini adalah kita semua, khawatir ada persengketaan antara kedua pasangan, suami dan istri,
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita. Fab'azu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Mari kita lihat, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, ya, jika terjadi pertikaian antara persengketaan antara kedua pasangan, Allah memberikan solusi, utus satu orang hakam. Ya, hakam tentu dalam hal ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Sebagaimana hakim, seorang hakim tentu orang yang berilmu, yang bijak, yang menginginkan perbaikan. Ya. Inilah sifat yang Allah inginkan. Yang baik itu utusan laki-laki maupun perempuan, yang keduanya adalah menginginkan, apa kata Allah, yurida islahi yufiqillahu bainahuma. Jika kemudian kedua orang hakam itu bermaksud menginginkan mengadakan perdamaian, maka Allah akan memberi taufik kepada suami istri tersebut, ya. Allah memberi taufik kepada mereka. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Coba kita lihat bagaimana pasangan suami istri. Kalau ayat yang pertama An-Nisa juga 128 adalah nusyuznya suami, ya, di mana jika terjadi di mana suami tidak acuh, suami tidak lagi peduli dan seterusnya. Dan jika pada ayat yang 35 dari surah An-Nisa ini adalah berbicara sebuah solusi. Ketika terjadi persengketaan antara dua pasangan suami istri, maka Allah menggambarkan kepada kita, ikhwani, agar mengutus hakam. Hakam, ya, seorang dari pihak laki-laki dan seorang dari pihak perempuan. Ini pelajaran yang mahal. Bil munasabah kita ambil sebuah pelajaran dari ayat ini, di mana ketika terjadi persengketaan tersebut, yang terjadi hari ini di masyarakat bukanlah hakam yang diutus, tapi hukama, para hakim, ya, para hakim dari keluarga besarnya datang, ya, baik itu yang mungkin pejabat di pemerintahan, baik itu yang mungkin dia saudagar, para tujar yang memiliki kekayaan, harta dan lain sebagainya, atau orang-orang yang memiliki kedudukan pada posisi tertentu. Ya, begitupun dari pihak perempuannya, hukama. Ya. Apa yang terjadi kalau sudah dua keluarga besar itu berjumpa? Apakah akan ada solusi? Karena kita telah melanggar daripada perintah Allah, yang diutus bukanlah para hakim yang dengan segala kehebatannya, bukan. Tapi kita dengan segala hakim, dengan segala kehebatan yang dimilikinya, dia datang, ngumpul semua. Maka yang terjadi bukanlah perdamaian, sebaliknya, bukanlah yang terjadi itu perdamaian, tetapi pertikaian. Karena sudah menjadi sebuah tabiat, ketika dua keluarga besar itu hadir, ya, masing-masing akan membanggakan dirinya, masing-masing akan memperlihatkan kehebatannya, masing-masing akan mengatakan, inilah keluarga kami, inilah paman kami, inilah sanak kami, dan seterusnya. Maka disinilah indahnya Al-Quranul Karim. Betapa ketika kita ikuti perintah Allah tersebut dengan segala makna yang terjadi, yang terkandung pada ayat tersebut, maka kita akan mendapatkan faedah. Ikhwani, hafizukumullah wa ra'akum. Maka perdamaian ketika terjadi persengketaan dalam sebuah hubungan rumah tangga, itulah yang harus kita utamakan. Bukanlah perceraian, bukanlah pertikaian, bukanlah permusuhan yang berkelanjutan, tetapi wasulhu khair, ya, wasulhu khair. Ibnu Atiyah di dalam menafsirkan wasulhu khair, dia mengatakan hadza lafzun amun mutlaq. Ini adalah lafaz umum dan mutlak. Yaqtadi anna as-sulh al-haqiqi alladhi taskunu ilayhi an-nufus wa yazulu bil khilaf khairun 'ala al-itlaq. Bahwa sebuah perdamaian itu, ya, di mana akan menenangkan jiwa kita, akan menghilangkan perbedaan, perselisihan, itu jauh lebih baik 'ala al-itlaq. 'Ala al-itlaq. ويندرج تحت هذا العموم أن صلح الزوجين على ما ذكرنا خير من الفرقة.
bahwa perdamaian dari dua pasangan yang sedang bertikai itu jauh lebih baik daripada berpisah. Artinya bahwa ketika terjadi perselisihan, ya hakam yang diutus dari masing-masing keluarga hendaklah bermaksud untuk mempertemukan sisi kebaikannya, bukan malah memperbesar sisi keburukannya atau mempertajam perselisihannya, bukan. Bagaimana hakam ini diperintahkan Allah hadir dan bagaimana hakam ini bermusyawarah dalam rangka menyatukan dua pasangan yang bertikai. Karena pesan Allah, wasulhu khairun. Wasulhu khairun. Ahibati fillah, ma'asyal hadirin, ma'asyal hadirat rahimakumullah. Nah, kalau kita perhatikan makna kaidahnya secara ringkas, di sini disebutkan, idza khafatil mar'atu nushuza zawjiha ay tarafu'uhu anha wa 'adama raghbatihi fiha, di mana di antara bentuk nusyuznya seorang suami kepada istri adalah dia merasa tinggi dan sombong, ya, merasa lebih tinggi, kemudian tidak ada keinginan untuk menggaulinya, ya, kemudian dia berpaling darinya. Maka fal ahsan fi hadhil hala, tindakan yang terbaik dalam kondisi seperti ini adalah ayyusliha bainahuma sulha, mendamaikan antara keduanya. Kita tahu bahwa tidak ada perjalanan rumah tangga dua insan yang memiliki latar belakang berbeda, perbedaan usia dan umur, status sosial, keluarga, maka ini akan bisa menjadi penyebab terjadinya pertikaian tersebut. Maka la qadar Allah, jika terjadi pertikaian tersebut, maka jalan yang harus ditempuh apa? Wasulhu khair. Perdamaian itu jauh lebih baik. Seperti apa bentuknya? Kita lihat ya. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi ini? Bagaimana bisa menyatukan manusia-manusia yang sedang bertikai seperti ini? Maka di sini disebutkan bi an tasmahal mar'a an ba'di huquqiha lazima li zawjiha ala wajhi tabaqa ma'a zawjiha, ya. Dengan cara istri merelakan sebagian hak-haknya yang seharusnya didapatkan selama dia masih bisa tetap bersama dengan suaminya. Artinya bahwa kita jika terjadi perselisihan, sedikitlah kita kurangi emosi kita kurangi, kita tanazul, kalau dalam bahasanya kita sedikit mundur dari apa yang harus kita dapatkan, namun dengan satu tujuan, kita masih tetap bisa bersama. Ya. Itu bisa dilakukan dengan kerelaan menerima nafkah. Seperti wa imma an turdi bi aqall min alwajibat laha min an-nafaqah aw al-qiswa aw al-maskan. Sedikit memberikan kerelaan, ya, menerima nafkah, baik itu pakaian atau tempat tinggal secara minimal dari kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepadanya. Kemudian awil qasam bi an tusqit haqqaha min aw tahib yawmaha wa lailataha li zawjiha aw li darratiha, atau bisa juga dengan merelakan sebagian jatah hari-harinya dengan mengugurkannya sebagian jatahnya, atau dia memberikan hari-hari tertentu, hari-hari tersebut kepada suaminya atau kepada madunya. Tentu ini semua, ma'asyal hadirin wal hadirat, perlu kita mengilmui agar ini semua bisa kita fahami dengan baik, bahwa perdamaian itu jauh lebih utama, jauh lebih utama. فإذا اتفق على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيها لا عليها ولا على الزوج. Ya, jika dalam hal ini keduanya sepakat, maka itu tidak menjadi masalah dan mereka tidak berdosa melakukannya. Fala junaha wala ba'sa alaihima fiha. Tidak ada masalah dalam hal ini. Fayajuzu hina izin li zawjiha al-baqa' ma'aha ala hadhil hal, maka suami boleh tetap bersama dengan istrinya, ya, wa ya khairu minal furqah, dan dia lebih baik daripada berpisah, ya.
ولهذا قال والصلح خير. Ikhwani hafizakumullah, wa yukhad min umumi hadzal lafaz, kita ambil faedah pelajaran dari keumuman lafaz ini adalah annas-sulha bayyin min bainihima haqqun aw munaza'ah fi jami'il asya' annahu khairun min istiqsa' kullu minhuma ala kulli haqqi lima fiha min al-islahi wa baqa'il ulfah wal ittisab bi sifatis sama'. Artinya bahwa perdamaian antara kedua orang yang sedang bertikai, ya, atau sedang yang dalam keadaan masalah dalam urusan apapun, maka itu jauh lebih baik. Baik itu dalam urusan keluarga kita ataupun di luar urusan keluarga dan rumah tangga kita. As-sulhu jaizun fi jami'il asya' illa idza ahalla haraman aw harrama halalan fa innahu la yakunu sulhan wa innama yakunu jawran. Nah, kaidah dari as-sulhu khairun ini adalah masuk pada semua lini permasalahan kehidupan kita. Dalam urusan rumah tangga, dalam urusan di luar rumah tangga, maka gunakanlah kaidah yang mulia ini dalam kehidupan kita agar kita mendapatkan keberkahan dalam apa yang kita lakukan. Tapi ingat, pada bab menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal, maka di situ tidak ada namanya sulh, tidak ada namanya perdamaian, ya. Tidak ada yang namanya perdamaian. Wa innama yakunu jawran, namun itu semua termasuk pada kategori adalah dosa. Baik, ikhwani hafizakumullah, wa'lam anna kulla hukmi min al-ahkam la yatimmu wa la yakmulu illa biwujudi muqtadih wa intifa'i mawani'ih. Ya, bahwa setiap hukum dari hukum-hukum yang ada dan tidak akan pernah sempurna, ya, dan tidak akan pernah sempurna kecuali dengan adanya muqtadih, ya, adanya perkara-perkara yang akan membuat itu sempurna atau hilangnya, ya, perkara-perkara yang akan menjadikan hukum itu sempurna. Oleh ikhwani, wa min dzalika hadzal hukm al-kabir alladhi wasulhu fa dzakara Allah ta'ala al-muqtadi lidzalika wa nabbaha ala annahu khair. Jadi as-sulhu khair mesti kita kedepankan. Perdamaian itu pasti baik. Wal khairu kullu akilin yatlubuhu wa yarghabu fi. Maka kebaikan itu pasti dicari oleh orang yang berakal dan pasti dicari oleh setiap orang yang menginginkannya. Fa in kana ma'a dzalika qad amara Allah bihi wa hassa alaihi izdad al-mu'min talaba lahu wa raghbatan fi. Oleh itulah Allah perintahkan kita untuk, ya, mencari perdamaian itu, mencari kebaikan itu, dan agar kita memilih kebaikan itu, dan agar kita senantiasa memiliki keinginan untuk mencari kebaikan-kebaikan itu. Dalam ayat yang mulia ini Allah juga sebutkan, ya, di antara bentuk mani', penghalang, ya, terjadinya perdamaian itu adalah wa uhtiratil anfusus syuha, ya, di mana diri kita, jiwa kita memiliki tabiat kikir. Tabiat kikir. Ay jubilatun nufus 'ala syuh wa 'adamur raghbah fi badlin ma 'ala al-insan. Tidak ada keinginan untuk memberikan. Wal hirs 'ala al-haqq alladhi lahu, dan semangat, ya, ambisi untuk menunaikan. Fa nufus majbula 'ala dhalika tab'an, ay fayanbaghi lakum an tahrisu 'ala qal hadzal al-khuluq ad-dani min nufusikum. Maka kemudian kata Allah, ya, ketika kita inginkan perdamaian dalam sebuah pertikaian tersebut, maka Allah ingatkan kita sebagai penghalang perdamaian itu apa? Sifat buruk seperti kikir dalam diri kita. Apalagi dalam pasangan suami istri. Mungkin istrinya meminta permintaan yang lebih dari apa yang ada. Ya, karena permintaan itu kemudian terjadilah perselisihan. Ya, perselisihan itu terjadi karena memang pada dirinya salah seorang dari pasangan itu memupuk sifat kekikiran itu. Padahal kita tahu bahwa sebaik-baik sedekah itu kepada keluarganya. Maka Allah ingatkan kita agar menjauhkan, menghilangkan sifat penghalang terhadap perdamaian itu, yaitu salah satunya kikir. Salah satunya kikir. Ya. Maka kemudian Allah merintahkan wa in tuhsinu, ya, kalau kalian berbuat baik, ya, kalau kalian semuanya berbuat baik
bergaul dengan istri kalian dengan cara yang baik, wa tattaqu, dan memelihara diri kalian dari keburukan-keburukan, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya. Maka famata waffaqa al-insanu li hadzal khuluqil hasan sahula hina idzin alaihi sulhu bainahu wa bainal khusmi wa mu'amilihi. Apabila seseorang memiliki akhlak yang baik dan selamat dari sifat-sifat yang buruk tadi, maka kemudian mudah bagi dia untuk melakukan perdamaian. Wa tasahhulatit tariq ila al-wusuli ila al-matlub, maka akan mudah jalan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bi khilafi man lam yajtahid fi izalati syuh min nafsi, akan sangat berbeda dari orang yang tidak menghilangkan rasa kikir itu dalam dirinya tersebut. Fa innahu ya'siru alaihi sulhu wal muwafaqah, maka sulit untuk melakukan perdamaian dan sulit untuk mendapatkan kesesuaian dan kecocokan. Li'annahu la yurdihi illa jami'i malihi wa la yarda yu'addi ma alaihi, ya, dia tidak ridha, ya, itu dilakukan olehnya, dan dia tidak ridho kalau dia melakukan kebaikan kepadanya. Fa in kana khasmuhu mithlu ashtaddal amr, andai itu tidak hilang, andai sifat kikir itu masih terlihat dalam dirinya, maka kemudian tidak akan ada perdamaian dan akan terus menjadi pertikaian-pertikaian. Ini dalam baru urusan rumah tangga. Dalam urusan rumah tangga, suami istri. Masih panjang pembahasan kita, ikhwani. Kalau kita lihat lagi dalam ayat-ayat yang lain, ya, yang menjadi tatbiqil amali, ini aplikasi daripada kaidah ini adalah seperti apa yang telah Allah gambarkan, ya, tentang al-islah bainal fi'atain al-muqtatilain, memperdamaikan dua kelompok manusia. Kalau tadi adalah pasangan suami istri, ya, pasangan suami istri harus didamaikan, lakukan caranya mengutus hakim laki-laki dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, kemudian mereka bermaksud untuk melakukan perdamaian, ya. Maka kemudian agar perdamaian itu terjadi, kuncinya adalah harus dihilangkan sifat kikir. Bisa kita bayangkan dalam kehidupan rumah tangga, suami kikir kepada istri, suami kikir kepada anak dan keturunannya. Ini sifat yang tidak baik. Sepatutnya kita sebagai seorang suami yang baik adalah bersikap dermawan, ya, kepada pasangan kita. Kita tidak termasuk orang-orang yang disebut kelompok orang-orang yang berjahit sakunya. Nggak mau kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelit. Karena pelit itu akhlak yang buruk, dan itu akan memperburuk kondisi, dan tidak akan terjadi perbaikan. Saya kasih contoh. Dalam pertikaian rumah tangga biasa, ya, suami istri terjadi khilaf, maka kemudian istri ngambek, istri tersinggung dengan apa yang mungkin yang dilakukan. Coba saja kita belikan hadiah, kita berikan kepadanya, atau kita tambahkan uang belanjanya, itu akan sangat mudah cepat untuk melakukan perdamaian. Ini ketika kita berusaha untuk melakukan perdamaian, lakukan sesuatu yang menjadikan kita bisa berdamai. Salah satu yang menjadikan sebab kita tidak bisa, ya, maka kekikiran. Kekikiran harus dibuang. Kikir itu harus dilempar. Kikir itu harus dikikir habis. Kekikiran harus dikikis habis dalam akhlak seorang pasangan suami istri, ya. Yang kedua, kita lihat perintah Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai. Allah gambarkan masih dalam surah An-Nisa ayat 114, ya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ya. Di sini Allah gambarkan bahwa la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan yang memerintahkan kepada sedekah, kepada melakukan kebaikan, atau mendamaikan dua orang antara manusia. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian itu dalam rangka mencari ridha Allah, maka fasawfa nu'tihi ajran 'azima, pasti kami berikan pahala yang besar, kata Allah Subhanahu. Coba lihat, perdamaian dalam hubungan yang terkecil adalah suami istri dalam rumah tangga, skop yang paling terkecil.
kemudian antara kelompok manusia, ya. Kemudian ini adalah pelajaran mahal bagi kita kaum muslimin. Dalam hubungan berorganisasi, dalam hubungan dalam lembaga dakwah, hubungan di dalam bekerja sama, akan ada terjadi khilaf, akan ada terjadi selisih faham. Tapi apakah kita ketika terjadi perselisihan faham itu akan kita pendam kebencian selama-lamanya? Akan kita jadikan ini pemutus terhadap kebaikan yang pernah ada? Tidak. Tidak. Ketika kita salah atau salah dari salah seorang dari teman-teman kita, sahabat kita, wabil khusus dalam urusan dakwah ini, wabil khusus dalam urusan mengajak di dalam kebaikan, maka kesalahan itu sesuatu yang wajar terjadi. Kesalahan itu sesuatu yang wajar terjadi. Tapi kesalahan dari salah seorang dari ikhwah kita tidak menjadikan sebab kebencian yang berkepanjangan. Tidak menjadikan sebab terputusnya hubungan silaturahim. Tidak menjadi sebab tidak bertemunya kita dalam kebaikan. Sehingga kita kalah oleh syaitan. Sehingga kita kalah oleh musuh kita, oleh syaitan. Dan syaitan kita tahu bahwa dia berjanji di hadapan Allah, bersumpah di hadapan Allah, akan menghalangi kita, akan menjerumuskan kita. Oleh ikhwah fillah, kaum muslimin, kaum muslimat, sungguh banyak pelajaran mahal dari ayat Allah ini yang bisa kita ambil. Mari kita kedepankan perdamaian, mari kita kedepankan perbaikan, daripada salah satu kali, dua kali mungkin dalam pandangan dia, akhirnya kemudian dia tidak mau lagi untuk berbuat baik kepada saudara-saudara. Ini tidaklah akhlak yang baik dalam kehidupan kita. Kesalahan, khilaf, perselisihan, ya, itu sesuatu yang bisa saja terjadi pada diri siapa saja. Tapi yang terbaik bukan kita meninggalkan dia, bukan kita membencinya selama-lamanya, bukan kita memutuskan hubungan. Yang terbaik adalah wasulhu khair. Maka itu ikhwani hafizakumullah, di dalam surat yang lain, Anfal ayat 1, ya, Allah katakan yas'alunaka 'anil anfal. Ya, mereka semua bertanya kepada Muhammad tentang yang namanya al-anfal, yaitu pembagian harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Katakanlah harta rampasan perang itu milik siapa? Milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Sebab itulah bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian. Coba lihat, Allah berpesan agar tidak terjadi perselisihan di dalam urusan ini, apalagi dalam urusan harta. Maka kunci utamanya adalah takwa kepada Allah, ya. Wa aslihu dzata bainikum, perbaikilah hubungan kalian sesama kalian. Wa atiullaha wa rasulah, dan taat kepada Allah dan Rasul. Ya, itulah yang menjadi kunci kepada kita. In kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta itu akan menjadi pemicu terjadinya perpecahan. Harta akan menjadi penyebab terjadinya perselisihan. Kapan itu bisa? Ketika masing-masing kita tidak berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua, tidak berusaha untuk melakukan, mengedepankan perdamaian. Ya, tidak taat kepada Allah dan Rasul. Itu akan menjadi penyebab besar dalam pertikaian ini. Akan menjadi penyebab besar dalam pertikaian kita. Makanya itu Allah menyuruh kita agar kembali kepada Allah dan Rasulnya, agar kita bertakwa kepadanya, agar kita berusaha untuk mendamaikan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kalaulah setiap permasalahan itu
hadapi dengan hati yang bening, dengan hati yang baik, dengan hati yang suci. Insya Allah semua bisa didudukkan, semua bisa diselesaikan, semua bisa dibicarakan. Akhi fillah, ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Kita lihat ya bahwa dalam ayat ini Allah jelaskan falam yatil jawabu anil anfal mubasyarah. Allah tidak menyebutkan jawaban langsung ya, bal ja'al amr bittaqwa wa islahi zatil bayyin wa ta'atillahi wa rasulih. Allah Subhanahu wa taala mendahului dengan perintah bertakwa, mendamaikan, perbaikan hubungan antara sesama, mentaati Allah dan Rasulnya. Karena ighfalu hadhil usul al-kibar sababun azimun fi syarrin arid. Sebuah kalimat yang indah bagi kita kaum muslimin. Apabila takwa ini tidak lagi menjadi perhiasan kehidupan kita dan usaha untuk memperdamaikan manusia, tidak kembali kepada Allah dan Rasul, adalah penyebab orang akan terjadi pertikaian besar. Ketika kita lalai dengan pesan Allah ini, maka itu akan menjadi sebab terjadinya pertikaian. Wala'alla min asrari irja'il jawab min hadha tasa'ul libayan anna taqatul ala dunya wa minha anfal, bahwa yang menjadi rahasia di mana Allah tidak menyebutkan langsung jawabannya, maka kemudian Allah menyebutkan bahwa pertikaian di dunia ini, perkelahian di dunia ini yang disebabkan oleh ghanimah, ya, disebabkan oleh ghanimah adalah sebab rusaknya perselisihan. Oleh itu ikhwani hafizakumullah, walihada ja'al jawabu an su'alil anfal ba'da 40 ayatan min hadzal su'al. Coba lihat ya, Allah tidak langsung menjawab bagaimana dan seperti apa anfal ini, harta rampasan perang ini, ya, untuk siapa dan bagaimana, kecuali setelah Allah pisahkan antara pertanyaan itu 40 ayat, barulah kemudian Allah menyebutkan jawabannya. Ini tidak lain tidak bukan karena Allah ingin mendahulukan sebuah muqaddimah, mendahulukan hal-hal mengingatkan kepada kita apa yang mesti kita lakukan terlebih dahulu. Karena kalau soal pembagian, sudah masalah pembagian ini repot kaum muslimin. Ini kalau sudah masalah pembagian, kalau tidak ada iman kepada Allah, kalau tidak ada ketakwaan kepada Allah, kalau tidak berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnahnya, dan tidak menjaga untuk perdamaian, maka yang akan terjadi bukanlah kebaikan, tapi adalah perselisihan. Sebelum masalah urusan bagi-membagi, sebelum masalah siapa yang berhak, maka kemudian Allah menggambarkan muqaddimah, bagaimana Allah memberikan ya pembahasan yang menyejukkan. Lalu kemudian setelah itu barulah kita bisa memahami bahwa ternyata itulah yang Allah inginkan. Allah memberikan sebuah muqaddimah panjang, tidak lain kecuali menginginkan kebaikan kepada kita. Dan juga pelajaran mahal bagi kita ketika dalam urusan pembagian apapun, baik itu dalam urusan rumah tangga ataupun dalam urusan masyarakat kita, maka perlu diberikan sebuah alas sehingga orang menerima dengan baik apa yang dia akan terima. Ikhwani hafizakumullah. Wa li ahammiyati hadzal mawdu' 'an al-islah ajazat asy-syari'atu akhadhat az-zakah liman gharima bisabab al-islah bainan nas, ya. Kalau kita perhatikan di sini, ikhwani hafizakumullah, ya. Maka kita lihat ya, betapa pentingnya kaidah ini, ya. Maka praktek dalam kehidupan kita, perdamaian sangat urgennya, maka syariat membolehkan pemberian zakat kepada orang-orang yang berhutang, ya, karena berusaha mendamaikan antara manusia. Coba lihat ya, betapa indahnya syariat kita, betapa mulianya syariat ini. Karena orang yang berhutang dengan orang yang dua orang yang sedang konflik dalam hutang piutang, itu akan sangat mudah untuk
terjadinya keburukan. Tapi begitulah Allah ingin memuliakan manusia ini dengan syariatnya. Orang yang al-gharimin berhak untuk mendapatkan zakat, kemudian dia bisa melunasi hutangnya dan bisa melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Baik, agar lebih terasanya faedah dari kaidah ini dalam kehidupan kita, ya, maka mari kita lihat pembahasan ini dengan contoh-contoh sehingga terasa betapa kaidah ini sangat luar biasa. Ya, yang pertama, kita lihat dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Saudah Ummul Mukminin sudah tua dan merasa dirinya akan diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa ketika Rasulullah berada di kota Mekah setelah meninggalnya Khadijah, yang dinikahi oleh Nabi itu dua orang. Pertama adalah Saudah, yang kedua adalah Aisyah. Saudah adalah wanita yang sudah tua renta, yang sudah tua, yang sudah tua. Maka wanita ini sangat jenius sekali. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menceraikannya, maka kemudian dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kebaikan Nabi, ya, agar dia tetap hidup bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Dan coba lihat, seperti kita bahas tadi, merelakan hari-harinya atau hari yang menjadi bagian dari Saudah tadi diberikan kepada Aisyah. Inilah kita katakan tanazal tadi. Ya, sedikit dia menurunkan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suaminya kepadanya. Ya, kalau masing-masing dalam rumah tangga membesarkan dirinya, ya, bertahan dengan apa yang ada pada dirinya, tidak ada yang mau mengalah, maka tidak akan terjadi perdamaian. Kita lihat ya. Nabi SAW diminta oleh Saudah agar dia tetap mempertahankan dirinya, sehingga Saudah memberikan sebuah tawaran kepada Nabi SAW dengan memberikan hari-harinya. Ya Rasulullah, saya tidak membutuhkan malammu, maka aku berikan malamku ini kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi dengan satu keinginan diriku, kata Saudah, di mana aku nanti dibangkitkan di hari kiamat kala dalam kelompok orang-orang yang disebut dengan ummahatil mukminin. Subhanallah. Begitulah Saudah menyikapi, ya, memberikan sebuah tawaran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun merelakan, ya, menerima permintaannya, dan Saudah tetap menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam kisah yang lain, ya, kalau kita lihat kisah yang lain dalam kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah kisah yang terjadi pada kisah Barirah, ya. Kisah Barirah dan Mughith, di mana cinta yang ibaratnya bertepuk sebelah tangan. Kalau kita lihat, ya, Nabi alaihi salatu wassalam berusaha untuk mempertemukan mereka kembali. Kita lihat hadisnya, an Ikrimah an Ibni Abbas anna zawja Barirah kana abdan. Dari Ikrimah dan Ibnu Abbas, ia berkata, sesungguhnya suami Barirah adalah seorang budak yang bernama Mughith. Wa kana 'abdan yuqalu lahu Mughith, ka'anni anzuru ilaihi yatufu khalfaha yabki. Aku ingat bagaimana Mughith mengikuti Barirah kemana saja ia pergi sambil menangis. Ini kisah tentu ada sedikit, ya. Ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, air matanya mengalir membasahi jenggotnya. Wadumu'uhu tasilu, ya. Seperti dalam hadis ini, wadumu'uhu tasilu ala lihyati. Ya, air matanya mengalir sampai membasahi jenggotnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda kepada pamannya Abbas,
Ya, li Abbas ini, ya Abbas, wahai Abbas, ala ta'ajab min hubbi mughithin Barira. Tidakkah engkau heran betapa besarnya cinta Mughith kepada Barira? Wa min bughdi Barira Mughithan. Ya, dan betapa pula besarnya kebencian Barira kepada Mughith. Ini pasangan yang sudah mulai retak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law raja'tihi." Nabi SAW kepada Barirah berkata, andai engkau mau kembali kepada Mughith, qalat ya Rasulullah ta'muruni, qalat ya Rasulullah ta'muruni, wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkanku? Qala innama ana ashfa'. Ini lihat, qala innama ana ashfa'. Ya. Barirah mengatakan, ya Nabi SAW mengatakan, aku hanya ingin menjadi perantara. Syafi'. Qalat la hajata li fi. Kemudian Barirah mengatakan, aku sudah tidak lagi membutuhkannya. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas mengatakan, dzaka Mughithun 'abdun bani fulan, yakni zauja Barirah, ka'anni anzuru ilaihi yatba'uha fi sikakil Madinah yabki 'alaiha. Ini lebih dahsyat lagi nih penjelasannya. Itu adalah Mughith, budak milik si Bani Fulan. Dia adalah suami dari Barirah. Ya, Mughith terus membuntuti Barirah di jalan-jalan kota Madinah. Nah, ini orang cinta beginilah. Dia selalu mengikuti, ya kemana dia pergi selalu menyebut siapa yang dicintainya, sambil mengharap belas kasihan dari Barirah. Hadis ini adalah Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ini kisah ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hal ini ikhwani, Nabi berusaha untuk menjadi perantara agar mereka berdamai. Dalam diri Rasulullah dan keluarga juga terjadi, dan diri keluarga para sahabat juga terjadi. Nabi mengutamakan untuk terjadinya perdamaian tersebut. Ya. Oleh ikhwani hafizakumullah, ya. Kita tahu bahwa di antara tiang penguat kehidupan rumah tangga itu adalah al-hub, rasa cinta, waraghbah, ya, dan keinginan. Nah, tentu ini satu hal yang tidak boleh kita abaikan, ya, bahwa kita tidak boleh memaksakan, kemudian kita tidak boleh mengabaikan perkara-perkara yang satu ini. Ya, walaupun di sini Nabi SAW mengatakan inna ma'ana ashfa', ya, saya adalah sebagai perantara yang memberikan agar terjadinya perdamaian. Kemudian Barirah mengatakan, ya, la hajata li fi, aku tidak butuh lagi dengan dia. Artinya di sini memang tidak ada rasa cinta kepadanya. Baik, ikhwani hafizakumullah, ada kisah yang berikutnya dalam aplikasi faedah ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menemui penduduk kota Kuba, ya, di mana Rasulullah SAW mendengar mereka, ya, terlibat dalam pertengkaran dan perselisihan sehingga saling melempar batu seperti yang disampaikan, wa kharaja maratan sallallahu alaihi wasallam ila ahli Quba lamma ukhbira annahum iqtatalu hatta taramu bil hijara, saling melempar batu, terjadi perselisihan pertengkaran. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idhabu bina nuslih bainahum. Yuk, mari kita pergi mendamaikan di antara mereka. Coba lihat perhatian Nabi SAW, bukan malah memperkeruh masalah, tapi Nabi dengan dirinya yang mulia ingin mendamaikan orang-orang Quba yang sedang bertikai tersebut. Ya. Ada saudara-saudara kita yang sedang terjadi polemik masalah, maka mari kita berusaha untuk menjadi orang yang mendamaikan mereka. Ya. Wala hadhil jadati nabawiyah sara talamidhu nujaba. Hal ini pun diikuti oleh murid-muridnya para sahabat-sahabat yang mulia, min ashabil kiram wa ghairuhum mimman sara ala nahjihim, ya, seperti dilakukan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu li munadharatil khawarij alladzina kharaju ala amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu faraja'a minhum adadun kabir. Coba lihat Ibnu Abbas betapa
hebatnya beliau berdiplomasi, memberikan nasihat, ya, mendatangi kaum Khawarij, ya. Kemudian subhanallah, dengan dengan niat yang tulus, dengan tujuan yang baik tadi Ibnu Abbas, atas izin Allah dan taufik Allah, ya, banyak orang yang kembali, ya, keluar dari Murji'ah, keluar dari Khawarij, keluar dari Khawarij dan kembali, ya, kepada jalan yang baik dan benar. Usaha-usaha ini mesti kita lakukan kaum muslimin. Usaha seperti ini mesti kita lakukan. Wa man qallaba kutubut siyar, siapa saja yang menelusuri buku-buku biografi, maka dia akan sejarah pasti akan mendapatkan contoh-contoh cemerlang, ya, dari usaha-usaha yang dilakukan oleh personal dalam menamaikan perselisihan di antara manusia dalam berbagai level kehidupan. Kita akan dapatkan kisah-kisah indah, kisah-kisah yang sangat luar biasa di dalam melakukan perdamaian orang-orang yang sedang bertikai di sepanjang sejarah Islam. Baik itu usaha personal maupun usaha yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok-kelompok orang. Contoh yang memberikan di antaranya adalah adanya lembaga-lembaga perdamaian antara keluarga. Seperti hari ini, ya, kita dapatkan, ya, ada mediasi, ada dilakukan sebelum dilanjutkan ke proses yang lebih lanjut, yang lebih tinggi. Ada mediasi-mediasi dilakukan. Alhamdulillah, ini semua adalah manifestasi dari kaidah Qur'ani yang agung yang ada di dalam panduan kitab suci kita, yaitu perdamaian itu lebih baik. Akhi fillah, ukhti fillah, jika terjadi perselisihan antara kita sesama para asatizah, para duat, para penuntut ilmu, para orang tua, ya, dengan anaknya dan jiran tetangganya, mari akhi fillah, mari kita dahulukan perdamaian. Tinggalkan keburukan, tinggalkan perselisihan, tinggalkan perpecahan. Kita cari titik pertemuan kita, yang tentunya semua itu tidak terlepas daripada apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Dan tentu kita tidak masuk kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memberikan kepada kita kemudahan di dalam melakukan kaidah ini, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita, ya, dan kepada siapa saja, ya, kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wallahu ta'ala al-shawab, ya. Saya kembalikan kepada saudara saya saat terakhir. Barakallahu fikum. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan saja yang sudah dibahas mengenai kaidah Al-Quran dalam kehidupan untuk pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Khususnya mengantuk mendengar surban ini, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin yang menyimak dari awal sampai saat ini, kita coba jawab sebelum tutup kajian beberapa pertanyaan yang masuk di 081273335531. Untuk pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, mengenai kaidah kita di kesempatan hari ini soal perdamaian, Ustaz, dalam rumah tangga, apakah harus selalu dipilih jalan damai dari pertikaian yang selalu terjadi? Bahkan ini sudah berlangsung lama, Ustaz. Bagaimana dengan ungkapan yang mengatakan sesekali harus diberi pelajaran agar dia mengetahui? Apakah ini juga bisa dilakukan atau harus memilih jalan damai terus, Ustaz? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Naam. Di dalam kehidupan rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dalam rumah tangga ada yang disebut dengan suami, itulah yang Allah gambarkan di dalam surat An-Nisa, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, bahwa rijal, kaum laki-laki itu qawwam, pemimpin atas wanita. Ala yadulla 'ala al-isti'la. Bahwa laki-laki itu Allah lebihkan dalam posisinya. Oleh itu ikhwani, dalam hubungan suami istri, bahwa suami itu merupakan pemimpin dia. Kemudian Allah gambarkan juga tentang wanita, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah. Wanita yang baik, yang saleh itu terkumpul pada
kalimat fassalihatu qanitat hafizat. Qanitat taat, hafizat ya, menjaga diri, menjaga kesuciannya ya, baik itu di saat suami hadir maupun di suami tidak hadir bersama di rumah. Dia menjaga hartanya suaminya. Itu wanita yang baik. Namun ketika suami ideal ini berpasangan dengan seorang istri yang ideal pula, maka tidak selalu dan tidak ada jaminan akan tidak adanya permasalahan. Maka kemudian Allah menggambarkan pada ayat berikutnya, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Ya, kalau engkau dapatkan nusus seorang istri, maka kemudian fa'idhuhunna, lakukanlah dengan cara menghidupkan nasihat, dengan cara mendahulukan bimbingan, memberikan nasihat, peringatan, itu dulu yang kita lakukan. Wahjurhunna fil madaji. Lalu kemudian kalau ini tidak efektif, kalau ini tidak berfungsi, dengan segala upaya sudah kita lakukan nasihat, bimbingan, baik itu melalui lisan kita maupun mungkin dalam proses yang lain, maka ini kalau tidak berfungsi, wahjurhunna fil madaji, maka kemudian berikan sedikit lebih tinggi hukumannya dengan cara memberikan memisahkan tempat tidur. Artinya kita tidak seranjang dalam posisi tidur, itu menunjukkan ketidakridhaan kita, agar dia tahu kalau kita tidak ridha dengannya. Tapi bukan keluar rumah, bukan. Hari ini terjadi banyak kalau terjadi perselisihan, suami malah minggat dari rumah, bukan. Tapi suami, Anda memiliki rumah, Anda tuannya di rumah itu, berikan kepadanya sebuah pelajaran bahwa Anda tidak ridha dengan cara memisahkan ranjang. Kalaupun ini tidak efektif, tidak memberikan perubahan dan solusi, maka Allah gambarkan apa? Wadribuhun, ya kan? Berikan sedikit pukulan. Pukulan tentu dalam pembahasan ini para ulama telah menjelaskan. Pukulan yang menunjukkan kasih sayang, menunjukkan ada pukulan kasih sayang. Artinya pukulan yang tidak mencelakai dan mencederainya. Pukulan itu terjadi karena ingin memberikan tahapan yang lebih daripada sekedar nasihat dan pisah ranjang. Islam mengatur itu. Ya. Islam mengatur. Maka kemudian kalaupun ini tidak lagi bisa menjadi efektif dan tidak menjadi solusi, maka barulah tadi ayat yang kita bacakan tadi ya. Maka kemudian wa in khiftum shiqaqa bainihima fa'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha yurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma. Nah, kalau usaha-usaha tadi yang sudah kita lakukan tidak efektif juga, tidak memberikan perubahan juga, maka lebih meningkat usaha yang kita lakukan itu. Lebih meningkat, yaitu dengan cara mengutus hakam. Sekali lagi saya ingatkan, hakam, hakim. Carilah orang yang paling bijak dan saleh, berilmu dalam keluarga kita, pun dari keluarga pasangan kita. Allah ingatkan, yurida islahi yuwaffiqillahu bainahum. Kalau pertemuan itu bertujuan untuk menambah, Allah berikan taufik. Allah berikan taufik. Berdamai bukan berarti mengalah, bukan. Ya. Akhi fillah, berdamai ya, bukan berarti kita mengalah, bukan berarti kita dalam posisi kecil, tidak. Ketika kita melakukan kaidah ini, wasulhu khair, Allah yang memilihkan itu solusi untuk kita, berarti itu yang terbaik. Mungkin dalam perasaan kita kalah, mungkin dalam perasaan kita terzalimi, mungkin dalam perasaan kita tertindas. Tapi yakinlah akhi fillah, yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala itulah yang lebih baik. Kita sudah pelajari kaidah sebelumnya ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali yang kita benci itulah yang terbaik bagi kita, dan bisa jadi yang kita senangi bukan yang terbaik bagi kita. Ya, oleh itu akhi fillah, carilah perdamaian, jangan terjadi perpisahan yang akhirnya membuat kita rusak. Tapi perlu saya garis bawahi bahwa perpisahan, perceraian dalam rumah tangga bukanlah berarti itu tercela, bukan. Perlu diingat ya.
Bahwa perceraian dalam rumah tangga bukan berarti itu tercela. Bisa jadi itu menjadi solusi dalam kehidupan rumah tangga. Nah, sekecil apapun permasalahan kita, akhi fillah, usahakanlah untuk bisa memilih perdamaian. Bersama-sama rujuk hidup damai kembali seperti awal-awal memula kehidupan. Namun usaha-usaha tadi yang sudah saya sampaikan melalui ayat Al-Quran, tahapan ayat tadi tidak bisa lagi, bahkan sampai pada tahap hakam tidak berhasil mempertemukan perdamaian, maka disinilah kita harus sudah memilih untuk berpisah. Bukan berarti perceraian itu adalah semuanya terpuji, tidak, tapi bisa jadi itu adalah bisa menjadi solusi terhadap permasalahan itu sendiri. Wallahu ta'ala alam shawab. Namun sekali lagi perlu digarisbawahi, mendahulukan perdamaian, perbaikan itu lebih utama. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, barakallahu jazakumullah khairan untuk jawaban dan nasihatnya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Satu pertanyaan lagi Ustaz dari hamba Allah di Cipta Karya. Ustaz, bagaimana menjawab pertanyaan teman saya yang bertanya bahwa mereka sudah bercerai, ini talak 1. Adakah batasan syariat karena mereka masih tinggal satu rumah Ustaz? Bagaimana batasan syariat? Apakah sang istri harus tetap melayani suami dalam hal-hal yang dibolehkan katanya, seperti membuatkan teh, mencucikan pakaian dan semacamnya Ustaz? Adakah batasan yang lebih dari itu atau seperti apa Ustaz? Nah, iya, akhi fillah, kalau talak 1, silakan untuk berpikir ulang untuk kembali sebelum habis masanya. Yang sudah habis masanya, silakan balik. Kalau dalam masa talak serumah misalnya kan, talak 1 serumah dia, masih serumah, segera kembali. Tidak ada masalah untuk membuatkan teh, segera kembali. Kembalinya dengan cara apa? Dengan cara merujuk, kembali kepada istrinya, yang dihalalkan yang dalam syariat. Lakukan itu, insya Allah itu sudah kembali rujuk. Jangan biarkan talak 1 itu sampai habis masa iddahnya. Kalau masih mau dia membuatkan teh, insya Allah itu balik. Kalau masih mau dia buatkan air minum, kalau masih mau dia melayani, maka insya Allah ada kebaikan. Kembalilah segera sebelum habis masa iddahnya, sebelum habis lewat masa yang telah Allah gariskan dalam syariat ini. Akhi fillah, segera kembali, sedikit turunkan ego kita, sedikit turunkan emosi kita, sedikit turunkan perasaan-perasaan apa kita, insya Allah itu yang terbaik. Wassulhu khairun, itu yang terbaik. Jangan biarkan musuh kita syaitan untuk mencabik-cabik hubungan kita. Jangan biarkan musuh kita syaitan, musuh kita untuk menjadikan kita manusia yang saling membenci di antara kita. Kita pernah baik dan pernah kita menjalani kebaikan bersama, maka pertahankan kebaikan itu. Pertahankan, ingatlah kebaikan-kebaikan yang sudah kita mulai bersama. Jangan diingat keburukan yang ada. Buanglah segala hal yang pernah terjadi dalam hati kita, tersinggung dan seterusnya. Maka wasulhu khairun. Sekali lagi saya ingatkan, kalau masih mau buat teh, ini ada masalah itu insya Allah bisa balik. Baliklah segera, kembali, rujuklah segera. Insya Allah itu yang lebih baik. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk nasihat dan jawabannya. Mudah-mudahan bisa dijawab pertanyaan temannya tadi untuk yang berada di Cipta Karya. Dan sepertinya itu pertanyaan untuk hari ini, pertanyaan terakhir. Dan insya Allah esok kita akan bersama Ustaz kembali dengan lanjutan kajian di jam dan frekuensi yang sama. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara, tetap setia di 91,1 FM Radio Robbani, Radio Ilmu dan Peradaban. Kita tutup dengan doa kebaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.